Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas tote mini motif yang ke-26 seperti ini. Motifnya sederhana tapi cukup cantik seperti silang-silang. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang poli kilap, lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna salem. Motif ini kelipatan 3. Jadi buat teman-teman yang ingin melebarkan ukuran tasnya, tinggal ditambah dengan penambahan 3. Pertama, buat awalan rantai 42 rantai. Setelah 42 rantai, kemudian di ujung tambahkan 1 rantai, mulai pengerjaan di rantai ke-42 tadi atau rantai kedua dari hook. Isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC hingga ke ujung. Mendekati bagian ujung, SC terakhir. Nah, selesai. Selanjutnya di ujung ini tambahkan 1 rantai, putar. Isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC, dimulai dari sini ya. Lanjutkan mengisi 1 SC hingga ke ujung. Kemudian di ujung nanti 1 rantai, putar. Isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Ulangi proses ini hingga mendapatkan total 9 baris. Tapi buat teman-teman yang ingin tasnya lebih besar, tinggal ditambah kelipatan 3. Nah, ini sudah selesai total 9 baris SC. Selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling tanpa penambahan 9, 42, 9 dan 42 ya. Jadi tidak ada penambahan untuk SC berkeliling. Nah, di ujung sini saya akan buat 1 rantai dulu yang akan masuk ke dalam hitungan ke-42. Nah, di sini tambahkan 1 rantai. Nah, 1 rantai ini masuk ke bagian 42 yang ini dan di lubang terakhir ya. Dan saya beri penanda di 1 lubang mundur untuk tempat SC terakhir nanti. Nah, kita mulai 1 SC setiap lubang. Kalau teman-teman bingung, tinggal dihitung ya. Untuk sisi yang ini jumlahnya 9, kemudian sisi yang panjangnya 42, lalu yang pendek 9, dan yang terakhir kita akan SC kan sampai ke penanda tadi. Nah, lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga terakhir di penanda ya. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran. SC terakhir di penanda.
Kemudian akhir putaran kita slip stitch di puncak SC pertama 2 rantai 1 2. Nah, selanjutnya kita akan mulai motif ya. Untuk motif ini bagian awalan atau bagian yang pertama ini saya beri penanda dulu di rantai kedua. Nah, pertama lilit dulu benang, skip 1 lubang, DC di lubang berikutnya. Selanjutnya 3 rantai 1 2 3. Kemudian di lubang berikutnya kita buat setengah DC ya, seperti ini, setengah, kemudian skip 1 lubang dan setengahnya lagi di lubang berikutnya. Jadi di keris DC kita kelang jadi 1, keluarkan ya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi di tengah-tengah kita beri lowong skip 1 lubang. Ulangi 3 rantai, kemudian lanjut di keris DC, setengah DC dulu, kemudian skip 1 lubang, di lubang berikutnya setengah DC nya lagi, keluarkan semuanya. Nah, seperti ini. Jadi di keris DC skip 1 ya. Ulangi 3 rantai, kemudian di keris DC skip 1, langsung setengah DC, skip 1 lubang dan setengah DC di lubang berikutnya, keluarkan semuanya. Ulangi 3 rantai, setengah DC, skip 1 lubang, setengah DC di lubang berikutnya, keluarkan semuanya. Nah, seperti ini, pelan-pelan saja ya. Lanjut 3 rantai di keris DC dengan skip, dan kemudian setengah DC jadikan di keris DC. Nah, lanjutkan terus ya pola ini hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati bagian akhir putaran. 3 rantai, setengah DC, skip 1 lubang, setengah DC, keluarkan, kemudian 3 rantai 1 2 3, dan akhir putaran kita slip stitch di penanda. Di sini ya, di penanda ini slip stitch. Dua rantai 1 2. Nah, selanjutnya kita akan memulai motif bagian yang kedua ya. Jangan lupa penandanya di rantai kedua. Untuk motif yang bagian kedua agak sedikit berbeda. Pertama tambahkan 1 rantai, lalu di tempat yang sama dengan DC yang bawah ini kita buat 1 DC, kemudian 1 rantai, lalu kita skip 3 rantai ini, kita langsung menuju puncak di keris DC yang ini. Kita buat V ya, yaitu 1 DC, 1 rantai dan 1 DC. Nah, seperti ini hasilnya, seperti silang. Kemudian lanjut 1 rantai, skip 3, langsung menuju bagian skip DC, kita buat V, 1 DC, 1 rantai dan 1 DC. Nah, hasilnya seperti ini. Ulangi 1 rantai, skip 3, langsung di bagian berikutnya V, 1 DC, 1 rantai dan 1 DC, masih di lubang yang sama ya. Nah, seperti ini ya. Jadi motifnya tidak terlalu rumit. Ulangi 1 rantai, skip 3, di lubang berikutnya DC, 1 rantai dan DC. Ulangi 1 rantai, skip 3,
DC, 1 rantai, dan DC masih di lubang yang sama. Nah, lanjutkan terus ya pola ini hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah hampir selesai. Ini terakhir ya, 1 rantai, skip 3, langsung V, 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Nah, akhir 1 rantai dan langsung loncat menuju ke penanda. Kita slip stitch ya, akhir putaran. Slip stitch 2 rantai, 1 2. Jangan lupa penandanya letakkan lagi di rantai kedua. Nah, selanjutnya kita akan kembali mengulang bagian motif yang pertama, tapi sedikit ada perbedaan ya. Pertama di sini kita akan skip 1 rantai yang awal, lalu di puncak DC kita buat 1 DC. Selanjutnya 3 rantai, 1 2 3, kemudian kita loncat. Nah, di bagian yang ini 1 rantai kita skip, di bagian DC ini kita akan buat setengah DC, kemudian skip yang bagian 1 rantai, di puncak DC berikutnya setengah DC lagi, keluarkan. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini hampir sama ya. Lanjutkan 3 rantai, langsung menuju ini, skip 1, kemudian di sini setengah DC di bagian DC, skip bagian rantainya, kemudian setengah DC di bagian DC, keluarkan. Lanjutkan 3 rantai, 1 2 3, langsung skip 1 ini, berikutnya setengah DC, skip 1 dan setengah DC, keluarkan. Nah, seperti ini ya polanya. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati bagian akhir putaran ya. Setelah ini 3 rantai dulu, 1 2 3, kemudian ini kita skip menuju puncak 1 DC buat setengah DC, skip 1 rantai, di puncak DC setengah DC nya, keluarkan 3 rantai. Nah, akhir putaran kita slip stitch di penanda. Dua rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjutkan kita ulang motif bagian yang kedua. Jangan lupa penandanya letakkan lagi di rantai kedua, bagian yang kedua ya, yang ini. Sini kita akan 1 rantai, kemudian 1 DC tepat di atas puncak DC yang baris bawah, lalu 1 rantai, skip 3 rantai ini, kemudian di lubang berikutnya kita buat motif V, yaitu dengan 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Nah, seperti ini ya. Lanjut 1 rantai, skip 3, puncak ini 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Lanjutkan 1 rantai, langsung skip 3, di bagian puncaknya 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Lanjutkan terus ya motif ini hingga akhir putaran. Nanti jangan lupa slip stitch di penanda dan ulangi lagi motif bagian yang pertama, lalu ulangi lagi yang kedua hingga mendapatkan tinggi tas yang sesuai. Nah, ini sudah saya buat setinggi ini. Saya rasa sudah cukup tingginya, sudah sesuai dengan ukuran bagian bawah.
Nah, teman-teman bisa lihat motifnya mulai kelihatan seperti silang-silang besar ya. Dan saya mengganti ke warna hijau coklat untuk bagian atas karena sisa benangnya sedikit ya. Ini satu gulung, jadi termasuk seboros benang motifnya. Untuk ukuran yang saya kerjakan ini dari atas motifnya itu sekitar 21 cm tingginya. Kalau teman-teman ingin membuat lebih tinggi tinggal ditambahkan ya. Nah, untuk pengakhiran bagian motif, usahakan motif diakhiri di bagian yang pertama. Karena di sini terjadi penambahan satu rantai dari bagian bawah, jadi kita akan mengembalikan ukurannya sama seperti yang bagian bawah. Jadi motifnya harus diakhiri di bagian yang pertama ya, supaya tidak bingung. Nah, ini saya lepaskan dulu penanda akhir putaran. Nah, ini di akhir putaran ya, langsung slip stitch di penandaian tadi. Sebentar, saya turunkan dulu agar lebih jelas. Nah, seperti ini. Jadi di penanda yang tadi kita langsung slip stitch satu rantai. Nah, selanjutnya isi bagian yang 3 rantai dengan 3 SC. Cukup di bagian 3 rantai saja ya. Nah, 3 rantai kita isi 3 SC. Jadi kita skip bagian decrease DC nya. Nah, seperti ini ya cara mengisinya. Ini yang 3 rantai kita isi dengan 3 SC. Jangan lupa penandanya agar tidak bingung. Yang SC kedua dan SC ketiga. Nah, lalu kita loncat bagian decrease ini langsung menuju rantai, kita kembali isi dengan 3 buah SC. Nah, seperti ini ya. Jadi kembali skip bagian decrease DC, 3 buah SC di bagian 3 rantai. Skip decrease nya, kemudian 3 SC di bagian 3 rantai. Nah, tidak terlalu rumit ya. Lanjutkan terus ini hingga ke akhir putaran. Jadi skip bagian yang decrease ya. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran. Saya akan mengisi 3 rantai terakhir dengan 3 SC. Nah, selanjutnya kita langsung slip stitch di penanda. Satu rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya terlihat rapi ya, jadi sama ukurannya yang atas dan yang bawah. Lanjutkan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan SC berkeliling hingga ke dekat penanda, kemudian slip stitch satu rantai, buat satu baris lagi SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi tadi sudah ada 2 baris SC berkeliling dengan yang bawah, total jadi 3. Selanjutnya saya akan mulai menyisipkan untuk tempat pembuatan tali. Kita lipat dulu rapi bagian bawah. Lakukan hingga ke atas agar mendapatkan sudut kiri dan kanan. Beri penanda sudut kiri dan kanan. Nah, kemudian kita balik, kita usahakan sama, jangan sampai nanti ada bagian yang miring. Nah, setelah ini kita kira-kira ya, saya akan membuat jarak 3 jari dari sudut. Kita hitung dan saya dapatkan 11 stitch atau 11 lubang, dan di lubang ke-11 saya beri penanda. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk sisi sebelahnya. Jadi 11 lubang dari tiap bagian sudut, depan dan belakang kita beri penanda.
Nah, sudah selesai penanda yang kiri dan kanan kita lepaskan. Jadi kita akan membuat tali di bagian penanda yang ini ya, buah penanda ini. Nah, selanjutnya kita akan mulai membuat SC berkeliling, kemudian di bagian penanda kita akan buat talinya ya. Nah, saya buat dulu. Setelah slip stitch 1 rantai, lanjut mengisi 1 SC hingga ke penanda yang pertama. Nah, sudah sampai di penanda yang pertama. Saya lepaskan dulu penandanya. Kita buat 1 SC di bagian penanda tadi. Nah, untuk talinya saya akan buat sekitar 70 rantai ya. Nah, kalau teman-teman ingin membuat tali lebih panjang tinggal ditambahkan, kalau ingin lebih pendek tinggal dikurangi. Ini saya buat sekitar 70 rantai. Nah, ini sudah selesai 70 rantai. Kemudian langsung kita SC kan ke penanda berikutnya, jangan sampai berbelit ya rantainya. Nah, langsung di penanda berikutnya kita buat 1 SC. SC biasa ya. Nah, seperti ini. Nah, jadikan talinya. Kemudian kita lanjutkan mengisi tiap lubang dengan 1 SC hingga ke penanda berikutnya. Nah, lanjutkan ya, membuat 1 SC hingga ke penanda yang ini. Kemudian di sini kembali kita buat 70 rantai sama seperti yang tadi, lalu SC kan ke penanda yang ini. Lanjutkan terus. Nah, ini sudah selesai ya, 1 putaran talinya. Nah, ini sudah di akhir putaran. Langsung akhir putaran slip stitch 1 rantai. Nah, teman-teman perhatikan ya, talinya ini masih kecil, jadi kita akan buat lebih lebar. Kembali kita isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Tapi nanti di bagian sudut tali ini, dan ini, kita akan buat belokan agar terlihat lebih rapi. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke sudut tali pertama. Nah, saya sudah sampai di bagian sudut. Nah, ini ya. Jadi ini ada SC terakhir sebelum rantai, kemudian 1 lubang sebelum SC terakhir dan 1 lubang di rantai pertama. Kita masukkan tarik benang, 1 lubang sebelum SC terakhir, 1 lubang di SC terakhir yang di sudut, dan 1 lagi tarikan di bagian rantai tali. Nah, seperti ini. Kemudian kita keluarkan ketiga-tiganya. Jadi ini 3 SC jadi 1 ya. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjutkan di bagian rantai kita isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Nah, seperti ini hasilnya, terlihat berbelok ya. Kemudian lanjutkan mengisi tiap rantai hingga dengan 1 SC hingga ke sudut tali yang ini. Nanti kita buat sama seperti tadi. Nah, ini sudah selesai bagian talinya dengan rantai. Saya sudah sampai di sudut, menyisakan 1 rantai terakhir, SC di sudut dan SC setelah sudut. Kita kembali tarik benang, 3 SC jadi 1. Pertama di bagian rantai tali, kedua di SC di sudut tali, kemudian SC sebelum sudut. Ada 3, keluarkan semuanya. 3 SC jadi 1 ya. Nah, lanjutkan mengisi 1 SC setiap lubang. Nah, hasilnya seperti ini ya.
Kita lanjutkan mengisi 1 SC setiap lubang hingga ke sudut yang ini sini. Kemudian nanti di sudut ini juga kita akan buat belokan seperti tadi, 3 SC jadi 1. Tapi kalau teman-teman kesulitan membuat belokan seperti ini, boleh dengan skip saja ya, dia buat 1 SC setiap lubang, tidak apa-apa. Nah, nanti setelah itu lanjutkan ya sampai akhir putaran, slip stitch 1 rantai. Nah, ini kan tali tasnya masih kecil, baru 1 putaran SC. Kita akan membuat sekitar 2 atau 3 putaran SC lagi agar tali tasnya lebih besar. Dan sudutnya kita tetap buat 3 SC jadi 1. Nah, ini sudah selesai tasnya, hasilnya seperti ini. Terlihat cantik ya, walaupun motifnya sederhana. Mulai kelihatan silang-silang besarnya. Dan untuk bagian tali, jadi totalnya saya buat ini 3 SC berkeliling. Nah, teman-teman bisa lihat untuk bagian sudut talinya hasilnya seperti ini, 3 SC jadi 1 ya, jadi terlihat lebih rapi. Dan kalau tidak seperti dibuat seperti itu, nanti dia sedikit bergelombang. Nah, untuk ukuran tasnya ini tingginya adalah 24 cm, sementara untuk bagian lebar 21 cm. Jadi ukurannya kecil ya, muat seperti buku tulis. Nah, untuk bagian awal akhir motif kita mulai di sini dan langsung menuju ke bagian atas, tidak terlalu kelihatan ya, dan berakhir di atas sini. Nah, tidak kelihatan ini bagian pergantian baris tiap motifnya. Nah, selanjutnya untuk bahan yang warna salem ini, dari 1 gulung benang itu sisanya tinggal segini, jadi cukup boros benang ya untuk tas kecil seperti ini. Kemudian yang warna coklat, dari 1 gulung sisanya masih banyak. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.